Janjimu padaku, kau berikan aku kemenangan, kau berikan aku pengharapan, rancanganmu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Ku tak timbang-timbangkan masa depanku, ku tak ragu akan cita-citaku. Ku pegang teguh janjimu, ku yakin semua firman-Mu. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Percaya firman-Mu ya Tuhan, ku percaya janji-Mu padaku, kau berikan aku kemenangan, kau berikan aku pengharapan, rancangan-Mu untuk masa depanku sungguh indah dan sempurna. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan di dalam Amazing Ministry Medan. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berikan kita kesempatan, waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Istimewa kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata atas kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, ketika kita hadir tetap percaya bersama Amazing Ministry Medan di dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan.
Dan saya mengambil judul hari ini, indahnya waktu Tuhan. Indahnya waktu Tuhan. Sekarang kita sering melihat keadaan ini, sering muncul di dalam kehidupan kita. Kita tidak berkata bahwa indahnya waktu Tuhan dalam hidup kita. Sering kita berkata bahwa waktu ketika kita mengalami sesuatu, tantangan atau alami yang berbeda dengan kehendak kita, sesuatu yang baik menjadi buruk, kita akan berkata bahwa aduh, sial hidup saya, sial hidupku ini. Tetapi malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa pengkhotbah ini atau Salomo mengalami sesuatu yang sangat jauh dia harapkan dalam hidupnya. Dan di akhir hayat dia bisa di akhir daripada masa tuanya, dia mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Dan di dalam itu dia munculkan di dalam pengkhotbah ini. Kenapa sia-sia? Kenapa pengkhotbah dimunculkan? Kenapa Salomo menulis pengkhotbah ini, Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu pasti memiliki sesuatu yang berharga. Tetapi kesia-siaan itu apabila kita hidup tidak di dalam Tuhan. Kesia-siaan itu akan kita lihat kalau kita tidak di dalam Tuhan. Dan di dalam pengkhotbah pasal 3 ini yang kita sudah baca tadi, bahwa dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, atau indahnya waktu Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, itu ada menceritakan tentang kejadian demi kejadian yang ada di dunia ini, yang ada di dalam bumi ini, yang kita alami setiap hari. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masa dan waktunya. Artinya masa dan waktu itu berarti ada sesuatu yang terjadi, ada suatu kurun waktu yang terjadi, dan ada awalnya, ada juga akhirnya. Ada juga akhirnya. Dan ini yang kita alami. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat baik yang kita lihat. Ada juga suatu hal yang sangat buruk yang kita alami. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan yang kita alami. Kenapa? Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, itu adalah ada tujuh perkara yang terjadi di dalam dunia ini. 7 masalah yang terjadi dan 7 problem yang terjadi. 7 angka penting ini ada timbal balik di dalam, bahwa setiap ayat itu berisi dua pasang hal yang bertentangan. Ada 2 hal yang bertentangan mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Itu kalau kita baca dikatakan bahwa pada waktu untuk lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Dari ayat yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ayat ini adalah 2 hal yang bertimbal balik. Inilah namanya sempurna di dalam dunia. Sempurna di dalam dunia, tetapi hanya sampai di dunia. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal-hal ini ada sesuatu yang kita alami. Di dalam hal-hal ini mungkin saat ini kita alami, dan kita tidak merasakan. Ketika kita berkata indahnya waktu Tuhan itu, waduh, di mana waktu Tuhan itu?
aku baru mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang seakan-akan membuat hatiku hancur, keluargaku hancur, usahaku hancur, sekolahku hancur. Dan inilah yang sering kita alami dari waktu ke waktu, dan kita berkata, aduh berat. Di mana indahnya waktu Tuhan? Di mana indahnya waktu Tuhan? Tetapi di dalam ayat yang ke-11 itu langsung disampaikan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi apa yang kita alami? Bisakah kita berkata demikian? Tapi pengkhotbah berkata demikian. Di dalam hal ini juga, di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang kejadian-kejadian yang kita alami di situ. Ada 3 hal di situ. Yang pertama tentang kegiatan sehari-hari. Itu yang kita kerjakan, baik menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung atau merugi. Itu yang kita alami, dan itu yang sedang kita kerjakan. Itu yang namanya kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, bahwa ada juga kejadian yang melibatkan perasaan kita di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 ini. Perasaan apa ini dalam? Kita menangis, kita memeluk, kita tertawa, kita meratap, kita mengasihi, kita membenci, kita berbicara atau berdiam diri. Ini yang kita alami, kejadian yang melibatkan perasaan. Dan dalam perasaan bisa kita jatuh, bisa kita sakit, dan bisa kita stroke, bisa kita mati. Bagaimana yang terjadi? Yang ketiga juga ada peristiwa kehidupan seperti apa? Seperti lahir, apalagi meninggal, apalagi perang, damai. Peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Dalam 3 hal ini tergantung bagaimana kita berpikir. Untuk mencapai indahnya waktu Tuhan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita menganggap sesuatu yang kita hadapi itu. Sesuatu yang kita hadapi itu, semua kejadian dalam alam, dalam hubungan manusia, sepertinya telah sedemikian. Itu sudah ada, dan itu sudah dialami, sudah terjadi. Itu wajib terjadi. Dan itu dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada sesuatu. Di dalam ayat yang ke-17 juga itu dikatakan demikian. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Segala hal, segala pekerjaan ada waktunya. Ada waktunya. Pola berpikir kita sekarang benar enggak bersama dengan Tuhan untuk kita mencapai indahnya waktu Tuhan itu? Pertama, kita bisa menganggap frustrasi atau negatif. Apa yang kita anggap? Kita akan berpikir bahwa hidup ini sudah diatur begitu rupa oleh Tuhan. Kita sekarang tidak ada kebebasan. Padahal manusia ketika dibentuk pertama sudah diberikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Sudah diberikan pola berpikir, pengetahuan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah ada pengetahuan yang diberikan. Tapi kita bisa melihat kita yang sering salah. Ada muncul frustrasi dalam negatif berpikir kita. Di dalam ayat yang ke-18 ini disampaikan ada negatif yang dipikirkan. Dikatakan tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Pola berpikir kita sama dengan binatang. Karena masih nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Masih yang sama menimpa mereka. Sebab sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia.
Kalau kita hidup tanpa pengharapan, ada frustrasi di dalam, ada pikiran negatif, apa bedanya kita dengan binatang? Toh mati jadi abu, jadi tanah. Tapi kita harus berpikir positif dalam hal ini, berpikir yang baik. Dianggap kita harus berpikir bahwa positif dalam hidup ini. Kita akan tahu bahwa hidup ini memang pertama kita teratur di tangan Allah, di tangan Tuhan. Hidup itu teratur di tangan Tuhan. Apa itu teratur? Aman, terpola, apalagi punya makna di dalam Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita berpikir yang suatu yang frustrasi, negatif, akhirnya kita beralih, kita menjadi suatu yang bersuka cita atau menjadi positif. Menjadi positif. Karena apa? Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam ayat yang ke-11 tadi yang kita baca. Karena kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kenapa kita ragu dan bagaimana kita mencapai ini yang dikatakan bahwa indahnya waktu Tuhan itu bagi kita. Loh, saya mengalami tantangan, Pak. Saya mengalami rintangan. Keluarga saya berantakan. Suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Pikirkan semua indah waktunya Tuhan. Bagaimana kita menyikapi indahnya waktu Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah kehendak dan pemeliharaannya yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan adalah kehendak dan pemeliharaannya yang terbaik, meskipun kadang kita menghadapi rasa sakit, terkadang sakit yang kita rasakan. Kita harus berpikir bahwa rancangan Tuhan itu adalah kehendak dan pemeliharaannya yang terbaik. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, mengalami sesuatu yang pedih, percayalah di balik itu ada suatu hal yang baik yang Tuhan siapkan. Ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan siapkan. Kadang orang banyak frustrasi demikian. Wah, saya dulu memiliki segala-galanya. Saya dulu bekerja. Saya dulu berlimpah dengan harta, tetapi sekarang saya harus begini. Ada lagi yang berkata, semakin saya mengikut Tuhan, kok saya semakin hancur ekonomi saya. Jangan mundur, maju terus. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah kehendak dan pemeliharaan yang terbaik bagi kita. Dan pemeliharaan yang terbaik bagi kita. Dan di ayat 11 itu sudah dikatakan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu menjadi indah bagi kita. Tuhan mengatur sesuatu yang menjadi indah bagi kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati kita. Salomo melakukan itu. Dia melihat apa yang diperbuat manusia di bawah kolong langit ini sia-sia. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kenapa? Dia juga mengalami tantangan dalam hidupnya. Ketika dia mulai di hari Tuhan, istri-istrinya mulai lari mencari Allah-Allah lain, Baal dan sebagainya. Dan dia terjebak dengan keadaan itu. Dan dia tahu sia-sia yang dilakukan. Salomo mempunyai 700 istri, 300 gunting. Sesuatu yang sangat secara pribadinya, secara keduniawinya yang sangat tidak bisa dikatakan enak secara daging dia, tapi dia menderita dan dia tidak melihat pengharapan lagi bersama dengan Tuhan. Makanya disampaikan ini bagi kita semua. Apa yang kita alami, kita harus berkata bahwa itu adalah kehendak dan pemeliharaannya Tuhan yang terbaik bagi kita.
Yang kedua, bahwa bagaimana kita menyikapi indahnya waktu Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita. Kita harus mensyukuri waktu Tuhan, waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus syukuri semua. Apa yang kita alami, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya mengalami hal ini hari ini, saya tahu nanti Tuhan akan berkati saya. Tantangan yang kita akan hadapi, semakin besar tantangan yang kita hadapi, kita akan menerima berkat yang besar lagi daripada Tuhan. Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan semua. Jadi kita nggak usah ragu. Bagaimana kita menyikapi, mensyukuri waktu ini, hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Salomo berkata bahwa dia tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka, menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Bersuka-suka menghadapi kesenangan dalam hidup. Menghadapi kesenangan dalam hidup. Bagaimana kita berkata? Artinya bahwa ketika kita bersyukur dalam segala sesuatu, itu pun hanya sampai di situ, di dunia ini. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada jaminan ke depan bersama dengan Tuhan. Di bumi kita dapat tempat, di surga juga kita dapat tempat. Bagaimana kita melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Mensyukuri waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Masa waktu hidup kita ini ada dalam perhitungan, ada dalam perencanaan Tuhan. Jadi tidak usah ragu. Yang ketiga, bagaimana menyikapi indahnya waktu Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak mudah mengeluh. Tidak mudah mengeluh. Jangan sering segala sesuatu datang, aduh mengeluh. Aduh berat. Jangan-jangan beribadah pun kita berasa, aduh berat. Ketika ada tantangan di rumah, aduh berat. Aku nggak mau ibadah hari ini. Perasaanku nggak enak. Aku lagi nggak enak sama anakku, nggak enak sama ini, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang lain, nggak enak sama suami, nggak enak sama istri. Mengeluh. Setiap hari persoalan. Padahal kita tahu Tuhan punya perencanaan. Tidak mudah mengeluh. Kenapa? Tuhanlah yang merencanakan masa hidup kita. Kenapa kita jangan mengeluh? Kita tidak mudah mengeluh. Kenapa? Karena hidup kita untuk kemuliaannya Tuhan. Hidup kita bukan untuk orang lain. Hidup kita bukan untuk siapa-siapa, tapi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak usah mengeluh. Ada pun yang diperbuat orang kepada kita yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang kita hadapi seakan memberatkan hidup kita, seakan sakit hatinya yang luar biasa. Tapi kita jangan mengeluh kepada Tuhan. Kita jangan mengeluh, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Tantangan yang kuhadapi hari ini bahwa membawa aku untuk makin kuat bersama Tuhan. Kenapa? Indahnya waktu Tuhan. Aku akan mengalami indahnya waktu Tuhan. Aku akan mengalami waktunya yang sangat indah ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepadaku, ketika Tuhan menunjukkan, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Apa yang Ayub alami? Dia sekarang akan berat dalam hidupnya. Kenapa? Dia yang begitu punya segala sesuatu, dia hancur. Bukan hanya harta kekayaannya, keluarganya, anak-anaknya pun hancur. Pribadinya, tubuhnya juga hancur. Tetapi ketika dia hidup benar terus bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu kenapa dia sudah terpola bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau mempersalahkan Tuhan dalam hal itu. Dan akhirnya dia kembali dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Dia tidak mau mengeluh. Kenapa kita tidak mudah mengeluh? Kenapa kita harus demikian? Kenapa kita, aku pun bisa ya mengeluh, keadaanku sekarang begini. Jangan, tidak mudah mengeluh. Kenapa? Karena kita mengakui ketergantungan hidup kita akan Tuhan.
dan kita percayakan kepada Dia. Kalau kita tidak hidup dalam ketergantungan hidup kita kepada Tuhan, saudara, kita akan merasa bahwa hidup kita ini hanya karena kekuatan kita. Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup kita. Kita harus mempercayakan kepadanya. Ketergantungan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita percayakan, ini aku Tuhan, bentuk aku Tuhan, pergunakan aku Tuhan, karena aku tahu bahwa waktuku nanti suatu saat nanti ada sesuatu yang indah yang Kau siapkan bagiku. Indahnya waktu Tuhan bagi kita. Kalau kita mengeluh setiap hari, ya jangan-jangan mungkin baru setahun 2 tahun mulai berkerut, nampak cepat kali tua, terakhir sakit-sakitan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa lagi mengurus diri kita. Padahal Tuhan berkata bahwa panjang umur itu disiapkan bagi kita. Tapi ketika kita tidak mau melihat kehendak Tuhan itu, kita hanya memakai pemikiran kita terus. Kita tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mau percayakan kepadanya hidup kita ini. Kita akhirnya tergantung dengan pribadi-pribadi kita. Kita tergantung dengan orang. Kita tergantung dengan anak kita. Kita tergantung dengan orang tua kita. Kita tergantung dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Dan akhirnya kita akan frustrasi. Tapi malam hari ini Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menyikapi, bagaimana kita merasakan bahwa indahnya waktu Tuhan bagi kita. Ya sudah, santai aja. Enggak usah berpikir panjang lagi bahwa pokoknya aku datang kepada Tuhan, Tuhan pasti jamin. Ora et labora, bekerja dan berdoa, lakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menyikapi indahnya waktu Tuhan dalam hidup ini. Artinya bahwa keempat, kita harus menggunakan masa waktu hidup kita. Kenapa? Dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu hidup kita. Hidup ini yang kita masih hidup sekarang, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab kalau lewat masa hidup ini Bapak Saudara, kalau kita enggak melakukan sebaik-baiknya, ada muncul suatu penyesalan. Ada muncul suatu penyesalan. Masa hidup kita itu lewat, maka tidak akan kembali lagi. Enggak mungkin saya yang sudah punya cucu, sudah bisa dikatakan sudah tua, saya harus kembali lagi jadi remaja. Enggak mungkin. Sesuatu yang saya sudah perbuat dulu enggak mungkin saya kembalikan lagi. Oh, baguskin lagi, saya kembali lagi. Pak, manusia sudah ditentukan waktunya. Dan waktu itu indah bagi kita. Pergunakan masa hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memuliakan nama Dia, untuk kita melakukan kehendak Dia. Jangan sia-siakan waktu Tuhan itu. Kenapa? Karena di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kenapa? Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Kita nggak tahu sesuatu itu karena kita manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kuat karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita ini seperti ikan yang tertangkap jala, tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa kita katakan aku kuat, aku punya segala-galanya. Banyak orang punya segala-galanya, tapi hidupnya pura-pura anda. Hidupnya dengan obat-obatan dan segalanya. Tidak bisa mengikat demikian. Dikatakan bahwa seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kalau itu harus kita alami. Pergunakan waktu-waktu yang ada selama kita masih hidup. Pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti menjamin akan kehidupan kita. Karena itu cuma ditambahkan bagi kita. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 1, ini Daud mengatakan bahwa
perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ada sesuatu yang Tuhan buat bagi dia. Waktu Tuhan itu dia bersyukur kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa membuat dia dilepaskan dari semua musuhnya, dilepaskan dari cengkraman Saul. Dia tahu itu waktu Tuhan. Dia tahu itu waktu Tuhan. Dan dia tidak ragu dalam hal itu. Tahu. Yesaya juga menyampaikan demikian di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-26 dikatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Amin Bapak Saudara. Kalau kita mengalami tantangan, berbicara tentang luka, ada sesuatu sakit yang kita alami, luka, kita disembuhkan dengan bekas pukulan, bekas masalah, bekas cambukan, bekas segala sesuatu yang tidak mengenakan, dan kita disembuhkan, kita dibalut. Pada waktu Tuhan, apa yang akan terjadi? Matahari itu terik, kata firman Tuhan, seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Wah, kalau matahari terik 7 kali ganda, bumi sudah hangus. Artinya apa, saudara? Kita akan melihat sesuatu yang besar, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, dan kita hanya terkagum-kagum. Wah, luar biasa Tuhan itu. Waduh, mujizat demi mujizat bertambah bagi kita. Kita semakin bertambah dalam Tuhan. Kita semakin menerima mujizat demi mujizat dari Tuhan setiap hari. Banyak orang yang mengalami demikian. Banyak hamba Tuhan mengalami demikian. Mereka mulai dari hal-hal yang kecil, merintis pertama sampai menjadi besar. Kenapa? Ada kemuliaan di dalam. Tapi orang yang tidak melihat itu, dia akan berkata, dia akan jadi orang, jadi hebat karena ini, karena itu. Dia akan gerejanya bisa besar karena ini, karena itu. Tapi dia tidak pernah mengikuti perjalanan. Orang ini menjadi hebat dalam pelayanan. Hanya mengeluh saja. Tetapi bagi kita yang tahu waktunya Tuhan, kita akan melihat itu. Kata firman Tuhan bahwa terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Terangnya sempurna, angka 7 sempurna. Kita akan diberkati sempurna bersama dengan Tuhan. Maksudnya apa? Sampai kita memiliki kekekalan di surga bersama dengan Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan itu indah bagi kita. Indahnya waktu Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya hanya ingin menekankan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini, bahwa waktu Tuhan, ketika Tuhan melepaskan sesuatu waktu bagi kita, jalani saja hidup itu. Jalani saja, yang penting kita beribadah kepada Tuhan, yang penting kita mengingat waktu-waktu Tuhan, yang penting kita duduk berdoa, yang penting kita datang ke gereja, yang penting kita selalu mengingat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, kita akan mengalami indahnya waktu Tuhan. Indahnya waktu Tuhan. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, percayalah, malam hari ini waktunya Tuhan indah, dan itu akan saudaraku alami, akan saudaraku nikmati. Tapi ibadahlah, datanglah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Dia, tetapkan hidup bersama dengan Tuhan. Semua yang kita alami itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kita nggak bisa protes apapun dalam hidup kita, tapi kita berkata bahwa waktu Tuhan selalu indah bagi kita. Walaupun kita menganggap itu sakit, tapi itulah indahnya waktu Tuhan. Dan inilah, dan biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk mengingat itu. Kapanpun kita berada, dalam posisi apapun, kita berkata, indahnya waktu Tuhan bersama. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, biarlah malam hari ini
menjadi suatu sukacita bagi kita, bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat hari-hari baik bersama dengan Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat malam, salam sejahtera bagi kita, dan kita akan berdoa untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat hamba-Mu sudah berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, setiap mata yang memandang, setiap telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dan akan mengalami hal-hal yang baik oleh Tuhan, dirubahkan, dipulihkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Tuhan, karena waktu Tuhan indah, waktu Tuhan yang indah tetap akan menjadi milik setiap orang yang percaya. Berkati firman-Mu, berkati malam hari ini setiap apa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan aku pengharapan, rancangan-Mu untuk masa depanku, sungguh indah dan sempurna. Ku pertimbangkan masa depanku, ku terpaku akan cita-citaku, ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna.